Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Eka Putri, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik mulai dari diri. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Herwelis dan pengajar praktik saya adalah Bapak Adril. Pertanyaan reflektif. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah pastinya gugup, deg-degan, panik, cemas, dan lain-lain. Hal ini selalu terjadi meskipun mengajar di kelas dan menyiapkan administrasi kelengkapan pembelajaran adalah sebuah rutinitas yang saya lakukan setiap hari. Tapi, momen observasi oleh kepala sekolah tetap memberikan sensasi rasa yang luar biasa. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Observasi kepala sekolah merupakan kegiatan rutin sekolah yang dilaksanakan setiap semester. Setelah SK dan jadwal supervisi dibuat, maka kami mempersiapkan perangkat pembelajaran, khususnya RPP, sesuai kelas dan materi yang dijadwalkan. Dalam supervisi juga membagikan draft from penilaian supervisi untuk kami pelajari dan sebagai rambu-rambu yang akan dinilai dalam supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Dalam observasi ada sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan. Sebelum masuk kelas, supervisor melakukan observasi dengan melakukan wawancara terkait apa saja persiapan yang kami lakukan sebelum pembelajaran di kelas. Supervisor ini bisa kepala sekolah ataupun guru senior. Selama pengamatan, selanjutnya pelaksanaan supervisi di kelas. Kami melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya dengan didampingi supervisor untuk mengamati apakah proses di kelas sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat. Setelah pengamatan, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, kami kembali melakukan wawancara dengan supervisor apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Apakah ada yang belum dilaksanakan? Mengapa? Supervisor membuat catatan dan memberikan masukan serta bersama-sama merencanakan tindak lanjut untuk kedepannya. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi dapat membantu saya sebagai guru dapat berkembang sebagai seorang pendidik. Yang pertama, perencanaan supervisi yang matang, dilakukan persiapan dengan waktu yang cukup. 2. Guru dan supervisor mengetahui poin apa saja yang akan dinilai. 3. Supervisor memahami bagaimana pembelajaran yang baik, berpihak pada murid, interaktif, dan menyenangkan. Yang keempat, supervisor aktif memberikan bimbingan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan supervisi. 5. Supervisor memiliki kompetensi sebagai seorang coach, mentor, fasilitator, dan trainer. Dan yang keenam, supervisor memiliki teknik coaching yang baik sehingga dapat tercipta wawancara yang empatik dan menarik. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10. Situasi belum ideal 1 dari situasi ideal 10.
Jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi sehubungan dengan gambaran ideal di atas, maka posisi saya masih di angka 7. Karena saya baru pertama kali mensupervisi, masih perlu bimbingan dari kepala sekolah dan senior untuk bisa melakukan supervisi yang ideal. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal diantaranya bimbingan dari kepala sekolah dan senior, memahami teknik coaching yang baik dan pengalaman mensupervisi. Harapan modul 2.3. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini, saya mampu melaksanakan praktik coaching yang baik dan melakukan pengembangan diri yang lainnya seperti mentoring, konseling, fasilitator, dan trainer untuk saya praktikkan di sekolah dan kelas saya. Hal ini akan menguatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dan diharapkan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Di modul 2.3 ini, saya berharap dapat mempraktekkan materi-materi di sekolah saya dalam bidang coaching untuk supervisi akademik agar pelaksanaan supervisi di sekolah saya semakin efisien dan menguatkan pembelajaran. Saya juga mengharapkan dapat mempelajari pengembangan diri lainnya seperti monitoring, trainer, fasilitator, untuk membekali saya dalam membangun komunikasi yang menarik dengan murid, rekan guru, pimpinan, dan masyarakat. Dalam modul ini mencakup beberapa materi konsep yang sejalan dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan perkembangan pendidikan abad ke-21. Menguatkan paradigma berpikir Among, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur percakapan Tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching agar dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Demikian refleksi diri dan harapan saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.